Oke guys, sekarang kita lanjut di sini buat ngebahas bentuk tak tentu lainnya, yaitu bentuk infinite per infinite dan bentuk tak tentu eksponensial 0 pangkat berapa, infinite pangkat berapa, 1 pangkat berapa gitu. Kita mulai dari bentuk tak tentu infinite per infinite dulu. Nah, kita langsung aja masuk ke contohnya, yaitu limit x menuju infinite dari x pangkat 3 per e pangkat x. Nah, kalau kita kerjain ini langsung masukin, yang kita dapat adalah bentuk tak tentu infinite per infinite kan. Nah, bentuk kayak gini ternyata kita boleh pakai L'Hopital's rule juga. Nah, sekarang kita kerjain dulu, nanti saya jelasin justifikasinya. Nah, limit x menuju infinite x pangkat 3 per e pangkat x akan kita ubah menjadi limit x menuju infinite 3x kuadrat turunannya per e pangkat x. Dan kalau kita kerjain ini hasilnya adalah infinite per infinite lagi. Jadi apa yang kita lakuin? Kita lakuin L'Hopital's rule lagi. Jadi L'Hopital's rule itu boleh dipakai berulang-ulang ya. Limit x menuju infinite 6x per e pangkat x. Nah, ini sama dengan masih infinite per infinite. Nah, kita lakuin aja terus gitu. Sama dengan limit x menuju dari 6 dibagi e pangkat x. Kalau kita masukin ini hasilnya adalah 0. Jadi kita dapat bahwa limit x menuju infinite dari x pangkat 3 per e pangkat x hasilnya adalah 0. Sebenarnya ini bisa digeneralisasi menjadi limit x menuju infinite dari x pangkat p per e pangkat x itu hasilnya 0 gitu. Untuk p yang berapa aja. Kenapa? Karena kalian lihat di sini, kalian bisa lakuin ini berulang. Pembilangnya itu ordernya akan berkurang terus nih, dari 2 jadi 1 terus jadi 0 gitu kan. Sementara penyebutnya ya e pangkat x tetap aja stay e pangkat x gitu. Kenapa ini bisa terjadi? Karena gini, karena e pangkat x itu dia naiknya tuh kenceng banget, sementara x pangkat sesuatu, misalkan x pangkat 1 kayak gini, x pangkat 2 begini, x pangkat 3 ya paling naiknya begini gitu kan. Maksudnya tuh naiknya cuma dikit dibandingin sama e pangkat x. Ketika dia mendekati infinite itu pasti bakal kalah gitu. Sehingga limit x menuju infinite dari x pangkat berapapun dibanding e pangkat x itu hasilnya adalah 0 gitu. Nah, seperti saya tadi udah bilang, justifikasinya gimana nih? Kenapa kok kita boleh pakai L'Hopital buat limit infinite per infinite gitu? Alasannya itu kayak gini. Jadi kita bikin analogi nih ya. Misalkan kalian waktu belajar kinematika di fisika, kita tahu kan bahwa turunan fungsi posisi x itu turunannya adalah kecepatannya kan. Jadi misalkan satu benda bergerak dengan posisinya dinyatakan x untuk setiap t, maka kecepatannya untuk setiap t adalah vt, yaitu adalah turunan x terhadap t gitu kan. Nah, begitu juga dengan fungsi. Jadi misalkan fungsi ini, jadi anggaplah x pangkat 3 ini jarak yang ditempuh oleh bapak A gitu. Sementara e pangkat x adalah jarak yang ditempuh oleh bapak B gitu. Nah, kita bisa menghitung perbandingan jarak mereka dengan membandingkan kecepatan mereka gitu. Jadi misalkan bapak A ini, ada bapak A lari dengan kecepatan 2 kalinya kecepatan si bapak B gitu. Jadi kecepatan bapak A larinya dengan kecepatan 2 kalinya kecepatan bapak B. Maka otomatis bisa kita kira-kira bahwa jaraknya yang akan ditempuh si bapak A itu adalah 2 kalinya jarak yang ditempuh bapak B, benar nggak? Nah, begitu juga dengan ini. Begitu juga dengan L'Hopital ini. Jadi perbandingan antara dua fungsi yang kita misalkan dengan tadi jarak, perbandingan jarak yang ditempuh oleh dua pihak berbeda itu kita bisa hitung dengan membandingkan kecepatan mereka gitu. Nah, itu adalah sedikit justifikasi tentang L'Hopital's rule untuk kasus infinite per infinite. Nah, kita kasih justifikasinya karena pembuktiannya ini cukup susah. Tapi saya kira justifikasi tadi cukup bisa diterima sih. Karena kalau kecepatannya 2 kali ya bener lah, kira-kira jarak yang ditempuh bisa 2 kali lebih banyak juga. Nah, selanjutnya kita bakal ngebahas tentang bentuk lainnya. Jadi bentuk pertama tadi adalah bentuk infinite per infinite. Selanjutnya kita bakal ngebahas bentuk eksponensial, yaitu adalah bentuk-bentuk 0 pangkat 0, infinite pangkat 0, atau 1 pangkat infinite gitu. Nah, buat kalau kalian misalkan nemuin bentuk-bentuk kayak gini, triknya adalah menggunakan logaritma natural gitu. Misalkan kita diminta menghitung limit x menuju 0 dari sisi kanan dari x pangkat x.
Nah, kalau kita masukin langsung, kita bakal dapat 0 pangkat 0, ya kan? Nah, cara buat menyelesaikan masalah ini, jadi kita asumsikan, bukan asumsikan sih, kita kasih nama Y itu sama dengan X pangkat X tadi, kita kasih nama Y, gitu. Nah, terus kita ambil logaritmanya, ln Y sama dengan X ln X, ya kan? Pangkatnya ke depan kalau di ln. Nah, terus kita masukin di sini limitnya, limit X menuju 0 dari kanan Y itu akan sama dengan limit X menuju 0 dari kanan X ln X. Nah, kalau kita masukin langsung, jadi ini kan jadi 0 kali infinite gitu kan ya. Nah, tapi ini bukan bentuk yang kita mau, karena kita nggak punya triknya nih, kita nggak bisa L'Hopitalin dengan bentuk. Nah, jadi yang kita lakuin adalah kita ubah dia menjadi bentuk fraction gitu. Nah, jadi ini akan kita ubah jadi ln X dibagi 1/X. Kalau kita masukin 0 ke sini dan ke sini, maka kita akan dapat minus infinite per infinite, ya kan? Nah, bentuk infinite per infinite ini bisa kita kerjain dengan menggunakan L'Hopital's rule, dengan kita ubah limit perbandingan dua fungsi menjadi limit perbandingan turunan kedua fungsi tersebut. Ln X turunin jadi 1/X, terus 1/X turunin jadi minus 1/X kuadrat. Nah, terus ya udah deh, kita tinggal susun rapihin bentuknya, simplifikasi. Jadi kita punya X kuadrat per X minus X kuadrat per X, atau sama dengan limit X menuju 0 dari kanan dari X doang, minus X itu sama dengan 0 gitu. Nah, tapi ini belum selesai, karena kita dapetin limit Y kan. Limit ln Y. Sorry, ini adalah limit ln Y kan ya. Nah, kita harus dapetin Y-nya kan. Yang kita diminta di soal adalah limit X menuju 0 X pangkat X. Nah, berarti kita di sini tulis limit X menuju 0 dari kanan dari X pangkat X atau Y sama dengan, nah kita udah punya ln Y. Biar dapat Y itu sama dengan E pangkat ln Y, benar nggak? E pangkat berapa supaya jadi Y? Ya, jadinya Y gitu kan. Berarti di sini kita punya E pangkat limit, kita punya limit X menuju 0 dari kanan E pangkat ln Y, atau sama dengan E pangkat 0, ini kan, sama dengan 1. Gitu guys. Begitu juga dengan kalau kalian dapetin bentuk ini atau ini, yang perlu kalian lakuin adalah misalkan Y sama dengan soalnya, terus cari ln Y sama dengan ln soalnya. Terus habis gitu tinggal kalian selesaikan limitnya. Terus habis gitu kalian cari Y-nya sama dengan E pangkat si ln Y tadi. Selesai deh. Gitu. Oke, sekian pembahasan kali ini. Semoga bisa membantu kalian. Sampai ketemu di video-video selanjutnya. Thank you udah nonton.